Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Malam ini kita menuju ke Wisconsin, Amerika untuk kasus yang lumayan ada plot twist-nya. Seperti sebelumnya, kasus ini masih merupakan remake dari video saya di tahun 2020 yang tentu saja saat itu masih amburadul. Semua video remake dibuat atas request dari gorgeous-gorgeous kita yang nggak mau namanya disebutin. Katanya, biar makin misterius seperti mantan yang hilang di saat sedang sayang-sayangnya. Nggak pakai lama, watch. Nicole yang biasa dipanggil Nikki merupakan putri pertama dari pasangan Steve Meyer dan Vicky. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Heather dan dua saudara laki-laki bernama Brent dan Brandon. Sejak kecil Nikki telah memperlihatkan kecantikannya. Dengan rambut pirang dan mata biru, dia tampak mencolok di antara teman-temannya. Tidak hanya memiliki penampilan menarik, wanita ini juga dikenal cerdas. Di tahun 2003 setamat dari Denmark High School, Nikki melanjutkan kuliah di University of Wisconsin dengan jurusan Science and Education dan lulus pada tahun 2010. Setelahnya selama 6 tahun, dia bekerja sebagai guru magang untuk Green Bay Area Public System School. Di sela waktu luangnya setelah mengajar, Nikki yang juga pecinta alam lebih suka menghabiskan waktunya dengan hiking, jalan-jalan atau ke kebun binatang. Teman dan keluarganya mengenal Nikki sebagai pribadi yang sangat peduli pada orang lain dan mencintai keluarga. Dalam masa-masa itu, Nikki pernah menikah dan memiliki 2 orang anak bernama Michaela dan Tyler. Sebagai seorang ibu, dia mencintai mereka dan selalu memberi tanpa pamrih serta memastikan anak-anaknya dilindungi serta dirawat dengan baik. Nikki yang memiliki hobi traveling pada Januari 2015 bertemu seorang pria bernama Douglas. Douglas yang dipanggil Doug berusia beberapa tahun lebih muda dari Nikki. Dia berwajah menarik, tubuh tinggi dengan tatapan sendu yang pastinya membuat gadis manapun akan sulit menolak ajakannya. Begitupun dengan Nikki yang setelah kencan beberapa minggu menemukan bahwa dirinya hamil. Pada Maret 2015, Nikki mendaftarkan nama Doug sebagai ayah dari bayinya. Sedangkan untuk 2 anak lainnya, Nikki saling berbagi hak asuh dengan mantan suaminya. Setelah kehamilan ini, mereka pun tinggal bersama di daerah Green Bay. Seperti kisah cinta pada umumnya, hubungan mereka tidak selalu mulus. Terutama bagi Nikki yang selalu merasa insecure jika Doug yang muda serta tampan akan digait oleh falakor yang bertebaran di mana-mana. Karena hal ini, dia mulai posesif yang perlahan berubah menjadi manja-manja lebay, mengalahkan para Abigail yang sedang puber. Di mana ada Ayang, di sana pula lah dirinya harusnya berada. Walaupun dari luar mereka tampak santai, tetapi yang sebenarnya terjadi, hubungan mereka saat itu sedang mengalami masalah. Karena Doug yang walaupun sudah memiliki seorang putra dari Nikki, sebenarnya merasa belum siap untuk berkeluarga. Selain belum yakin kehidupan seperti apa yang dia inginkan, Doug juga belum mau terikat dengan 3 anak sekaligus. Sementara Nikki, alih-alih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, justru salah arti dengan sikap kekasihnya. Dia mengira-ngira bahwa kemungkinan Doug memiliki hubungan dengan wanita lain. Karena mereka berdua sangat pandai dalam menyembunyikan masalah, sehingga orang-orang di sekitar mereka tidak mengetahui apa-apa. Pada tanggal 20 Mei 2016, Nikki, Doug, dan salah seorang teman Doug bernama Greg pergi ke bar Watering Hole untuk menonton pertunjukan grup band bernama Steel Panther. Pada saat itu, putra bungsunya Dylan yang masih berusia 6 bulan dijaga oleh ibu Nikki. Sedangkan 2 anak lainnya sedang berada di rumah mantan suaminya. Namun entah apa yang terjadi, tidak lama setelah kepergian Nikki, ibunya meminta salah seorang teman Nikki bernama Dallas untuk membantunya menggantikan menjaga Dylan. Dallas yang baru pulang bekerja setuju membantunya dan segera datang ke rumah Nikki. Pada jam 8.30 malam, di bar itu mereka bertiga terlihat bersenang-senang
dan sempat foto-foto selfie yang diposting di Facebook Nicky. Ketika pertunjukan selesai pada jam 11 malam, Greg mengajak Doug untuk tinggal di sana sambil reuni bersama teman-teman SMA mereka dan melanjutkan minum-minum. Sementara Nicky dan beberapa anggota grup lainnya memutuskan untuk pergi dari sana dan melanjutkan ke bar lain yang bernama Sardine Can. Doug pun berjanji akan menyusul sesaat setelah reuni selesai dengan teman-temannya. Tetapi setelah menunggu cukup lama, Doug belum muncul ke Sardine Can karena keasikan ngobrol dengan teman-temannya yang membuatnya lupa waktu. Nicky yang menunggu merasa kesal dan secara terus-terusan mengirimi SMS dengan kata-kata kasar. Selain itu, dia juga mencurigai bahwa Doug sedang bertemu dengan wanita lain. Di sana Nicky yang sedang emosi semakin banyak minum sambil tertawa-tawa dan menari-nari dengan temannya. Walaupun pada saat itu dia berusaha untuk tidak memikirkan, tetapi karena penasaran, dia meminta bantuan pada temannya agar menelpon Doug yang panggilan tersebut segera dijawab oleh pria itu. Hal ini membuat Nicky semakin marah karena Doug menjawab panggilan dari temannya tetapi tidak mau menjawab telepon dari Nicky. Tidak bisa menahan amarah, wanita itu pun memutuskan untuk pergi dari sana. Salah seorang teman Doug bernama Aaron yang khawatir melihat Nicky jalan sempoyongan, segera berlari menyusul dan menawarkan untuk mengantar pulang. Dengan marah-marah Nicky menolak dan mendorong pemuda itu ke jalanan sambil menjerit-jerit tidak karuan sehingga semua orang memperhatikan mereka. Aaron yang tidak mau orang-orang mengira dia akan berbuat macam-macam, pada akhirnya membiarkan Nicky pergi dan kembali masuk ke dalam bar. Pada jam 12 malam saat Doug dan Greg sudah selesai minum, mereka pun menyusul Nicky ke Sardine Can, tetapi sangat terlambat karena Nicky sudah pergi. Doug pun menghubungi kekasihnya yang saat itu tidak ada jawaban. Namun beberapa saat setelahnya, dia mendapat SMS dari Nicky yang mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan temannya. Karena tidak punya pilihan lain, Doug pun melanjutkan minum di sana hingga jam 2 pagi sebelum akhirnya diantar pulang oleh Greg. Saat melihat Doug pulang pada jam 3 pagi, Dallas yang menjaga Dylan segera pergi untuk pulang. Ketika melihat Doug yang masuk sendirian, dia hanya berpikir mungkin Nicky belum turun dari mobil Greg. Sesaat setelah sampai di rumah, Doug langsung tertidur dan terbangun pada jam 6 pagi karena mendengar tangisan Dylan yang kehausan. Setelah membuat susu, Doug kembali melanjutkan tidurnya. Saat terbangun pada jam 11 siang, dia melihat bahwa Nicky masih belum pulang. Namun saat itu, Doug mengira bahwa kemungkinan Nicky sedang menginap di rumah temannya. Tetapi setelah beberapa jam setelahnya Nicky masih belum kembali, Doug yang khawatir menghubungi ayah Nicky, adiknya Heather, serta Dallas untuk menanyakan keberadaannya. Mendengar hal itu, keluarga Nicky merasa ada sesuatu yang aneh karena setiap kali bepergian Nicky tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya dalam waktu yang lama. Mereka pun memutuskan mencari Nicky hingga ke rumah sakit untuk mencek siapa tahu dia ada di sana. Di saat bersamaan, Doug yang tidak ikut menelpon 911 untuk melaporkan Nicky yang menghilang sejak semalam. Namun tidak berapa lama setelahnya, 911 kembali mendapatkan panggilan dari seorang pria yang mengatakan jika ada 2 orang Abigail telah menemukan jasad seorang wanita yang terbaring di sebuah lapangan rumput dalam keadaan polos. Jasad yang ditemukan sejauh 4,8 km tersebut adalah jasad Nicky yang dalam kondisi lumayan rusak akibat dipukuli dengan parah. Terdapat banyak memar di tangan serta kukunya yang patah menandakan bahwa Nicky telah melakukan perlawanan terhadap si pelaku. Dia telah dilukai sebanyak 241 kali dan dicekik menggunakan kabel sebelum akhirnya dibuang ke area tersebut. Nicky hanya memakai kaos kaki dan gelang Fitbit yang dipakainya semalam saat mereka ke bar. Sisa pakaiannya ditemukan dibuang di jalan raya yang tidak jauh dari TKP. Hasil otopsi menyatakan sebelum Nicky tewas, dia melakukan happy ending yang saat itu belum diketahui apakah atas dasar suka sama suka ataukah diperkaos. Di bagian tubuh lainnya terdapat tanda-tanda bekas tapak sepatu
yang berarti pelaku menginjak-injak tubuhnya saat Nicky sedang terbaring di tanah. Dengan kondisi yang telah parah, untuk memastikannya, forensik memeriksa dari catatan gigi dan memastikan bahwa itu adalah Nicky. Seperti kasus yang melibatkan pasangan pada umumnya, Doug tentunya menjadi orang pertama yang diinterogasi. Polisi mencurigainya karena saat datang ke stasiun, pria itu tampak baru mandi. Mereka menduga jika mungkin saja Doug mandi untuk menghilangkan barang bukti atau DNA yang menempel pada tubuhnya. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan jejak darah di lantai garasi. Noda yang sama juga terdapat di tapak sepatu tenis milik Doug yang diperkirakan jejak sepatu itu yang berada di jasad Nicky. Tetapi Doug menolak semua tuduhan tersebut, termasuk menolak untuk memberikan sampel DNA-nya. Beberapa hari setelahnya, polisi menahan Doug. Tetapi pada bulan Juni, mereka membebaskannya setelah terbukti bahwa jejak sepatu di TKP bukan miliknya dan noda di garasi merupakan darah kalkun yang dipotong Doug sehari sebelum kejadian. Berdasarkan pemeriksaan DNA yang ada di tubuh Nicky, merupakan milik seorang mantan napi bernama George Birch. George dipenjara di tahun 1988 atas kasus pembunuhan seorang ketua gangster di kota Denby, Virginia. Pada saat polisi memeriksa handphone milik George, mereka menemukan riwayat pencarian tentang kasus Nicky. Dan di malam saat Nicky menghilang, lokasi ponselnya berada tidak jauh dari lokasi Nicky berada. Dalam interogasi, pria berusia 38 tahun ini membenarkan jika di malam itu dia bertemu Nicky di sebuah bar bernama Richard Graniums. Mereka saling tertarik dan memutuskan untuk pulang bersama sambil mampir ke apotik membeli alat pengaman sebelum akhirnya ke rumah Nicky. Sesampainya di sana, karena Nicky tidak ingin membangunkan keluarganya, mereka pun memutuskan untuk melakukan happy ending di dalam mobil George yang diparkir di halaman rumah itu. Namun saat sedang asik-asik, tiba-tiba Doug keluar dan menghajar George hingga pingsan. Saat tersadar, George melihat Nicky yang telah tewas terbaring di sampingnya. Dan Doug yang sangat marah mengancamnya untuk membantu serta membawa dan membuang jasad Nicky dengan menggunakan mobil George. Sesampainya di TKP lapangan berumput, ketika Doug baru saja menurunkan tubuh Nicky, George segera kabur meninggalkan Doug sendirian. Ketika dia melihat baju Nicky yang tertinggal di dalam mobilnya, George yang panik segera melemparkannya keluar jendela. Saat ditanyai mengapa setelah insiden tersebut George tidak melapor pada polisi, saat itu dia beralasan jika sedang dalam masa pembebasan bersyarat dan tidak ingin terlibat masalah sehingga memilih untuk diam. Walaupun semua pengakuan George terlihat sempurna, tetapi pengakuan itu tidak berhasil mengecoh polisi. Ceritanya sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin George yang memiliki tubuh tinggi besar serta mantan anggota geng yang pernah membunuh bisa dikalahkan oleh pria biasa yang bertubuh sedang. Dalam persidangan, terungkap Doug yang awalnya dicurigai dibebaskan karena Fitbit yang dipakainya di malam itu. Fitbit adalah smartwatch yang berfungsi untuk mengatur aktivitas harian termasuk menghitung detak jantung dan pembakaran kalori. Polisi sangat yakin jika pria itu tidak terlibat karena sejak malam itu hingga keesokan harinya saat ke kantor polisi, Doug masih memakai Fitbit tersebut dan tidak pernah melepasnya. Setelah polisi mendownload data yang berada di Fitbit, mereka mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan Doug. Setelah semua angkanya dicocokkan, angka di Fitbit tersebut tidak menunjukkan bahwa Doug telah melakukan kegiatan berjalan sejauh 4,8 km dari TKP hingga kembali ke rumah saat dia ditinggalkan sendirian oleh George. Yang artinya, George dengan sengaja menjebak serta menuduh Doug sebagai pelakunya. George sendiri bisa mengetahui nama Doug, hubungannya dengan Nicky yang sedang bermasalah, dan mengetahui perkembangan kasus itu berdasarkan pencariannya di internet. Yang terjadi sebenarnya, berdasarkan lokasi pada ponselnya, di malam itu George berada di semua lokasi yang sebelumnya disinggahi Nicky, termasuk di Sardine Can hingga ke rumahnya. Malam itu setelah meninggalkan bar, Nicky berjalan kaki ke bar Richard Graniums
yang berada tidak jauh dari Sardenken, tempat di mana George menjadi pengunjung tetap. Tidak lama setelahnya, keduanya mulai berkenalan dan George menawari Nikki tumpangan untuk pulang. Saat berada di depan rumah, George yang mengira jika malam itu akan berakhir dengan happy ending, merasa kesal ketika Nikki tidak mengajaknya turun ikut ke rumah. Dan karena hal ini, akhirnya mereka pun mulai berkelahi. George pun menyerangnya, memperkaos, serta mengikat lehernya dengan kabel. Ketika Nikki terjatuh dari mobil, pria itu menginjak-injak punggung dan kepalanya sebelum akhirnya melenyapkan wanita itu dan membawanya ke TKP kedua. Keesokan harinya dengan santai, George pergi memancing ke daerah Jackson seolah tidak terjadi apa-apa. Berdasarkan banyaknya artikel tentang kasus serta kehidupan pasangan itu, dengan mudahnya George bisa mengarang cerita dengan maksud ingin menjebak Doug sebagai pelakunya. 2 tahun kemudian, pada 1 Maret 2018, George pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Selama dalam penjara, dia berusaha mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan. Setelah terjadinya kasus ini, berita yang mengejutkan datang dari Doug. Pada Februari 2017, dia ditangkap atas tuduhan pelecehan pada Heather saudari Nikki. Menurut keterangan Heather, hal itu terjadi saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah acara pesta ulang tahun salah seorang teman Doug. Di dalam mobil, mantan abang iparnya itu menyentuh kaki Heather dengan cara yang tidak biasa. Ketika Heather menegurnya, Doug yang merasa kesal seketika ngebut di jalanan hingga Heather yang takut tabrakan memohon agar diturunkan saja. Ketika Doug tidak mengacuhkannya, Heather yang marah sambil mengamuk minta diturunkan saat itu juga. Doug yang awalnya tidak mau menghentikan mobil, pada akhirnya menurunkan Heather di jalan setelah gadis itu menendang kaca mobil bagian depan. Untuk kasus ini, Doug pun divonis selama 2 tahun. Brown County Public Safety, this is Therese. Yes. How do I go about, missing persons? Are you wanting to report a missing person? Yes. Okay, where are they missing from? Last seen from corner of Howard and Maple Street, up the sardine can Okay, last night, okay. and walking south on Maple Street through a friend. Okay, and who's missing? It's my girlfriend, and she does live with me, and she's never done this before. What's her name? Nicole Vanderheiden. And did she live with you? Yes. And where was she last seen? We're at the sardine can, and down, I think it's on the corner of Howard and South Maple, or Maple. On Broadway there? Yeah, just off of Broadway. Okay.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.